Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dalam materi IPA untuk bab 2, Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensi ada 13 yang harus kita capai. Oke. Anak-anak, di pelajaran kelas 7 pada klasifikasi makhluk hidup, kita sudah belajar bahwa kelompok tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Bryophyta tumbuhan lumut, Pteridophyta tumbuhan paku, dan Spermatophyta tumbuhan biji. Spermatophyta atau tumbuhan biji terdiri dari Gymnosperme dan Angiosperme. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari bagaimana perkembangbiakan tumbuhan biji khusus Angiosperme. Gymnosperme, Pteridophyta, dan Bryophyta kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Jenis perkembangbiakan pada tumbuhan Angiosperme ada 2, ada vegetatif atau tak kawin atau aseksual, dan yang kedua generatif atau kawin atau seksual. Perkembangbiakan vegetatif ada 2, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tidak melalui campur tangan manusia, terjadi dengan secara alami. Apa saja? Ada 5. Kita lihat yang pertama, rizoma. Rizoma itu adalah batang yang ada dalam tanah. Jadi perkembangbiakannya melibatkan batang yang ada dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan rizoma itu adalah temulawak, jahe, dan kunyit, dan tumbuhan lain. Kemudian ada namanya stolon. Stolon itu batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Jadi batang tumbuhan itu nanti dia akan bisa membentuk jenis tumbuhan baru. Berikutnya ada namanya umbi lapis. Umbi lapis, kenapa namanya umbi lapis? Karena dia berlapis-lapis seperti bawang merah. Jadi berkembangbiaknya dengan menggunakan umbi lapis. Ada namanya umbi batang, contohnya adalah kentang. Jadi kentang di samping dia merupakan cadangan makanan, dia juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian ada lagi yang terakhir, puncup adventif daun. Puncup adventif daun itu puncup yang terdapat pada tepi daun, contohnya tumbuhan cocor bebek. Nanti kuncup-kuncupnya ini akan membentuk dia tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bantuan manusia. Ada 5 juga. Yang pertama namanya adalah cangkok. Cangkok akan menghasilkan jenis tanaman yang akan sama dengan induknya. Tetapi kelemahannya akar tanaman ini tidak kuat. Yang kedua adalah merunduk. Merunduk adalah proses terbentuknya tumbuhan baru, yaitu dengan merundukkan bagian batang dari tanaman tersebut ke dalam tanah, sehingga nanti akan terbentuk tanaman baru. Contohnya adalah bunga alamanda. Kemudian ada lagi namanya stek. Stek itu perkembangbiakan dengan memotong bagian dari tanaman. Contohnya adalah ketela pohon atau ubi kayu. Kemudian potongannya itu akan menghasilkan individu baru, ditanam menghasilkan individu baru. Kemudian ada lagi namanya menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten itu cara perkembangbiakan dengan memotong suatu batang tanaman, lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tapi berbeda sifat. Jadi nanti akan dihasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Kemudian ada lagi namanya menempel atau okulasi. Cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari bagian atas suatu irisan kulit pohon dari batang bawah, sehingga tumbuhan itu bersatu menjadi tanaman yang baru. Kita lanjutkan dengan perkembangbiakan generatif atau reproduksi generatif. Adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau melalui proses pembuahan. Ini adalah gambar dari bunga kembang sepatu. Bagian lengkap ini ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Masing-masing ini punya fungsinya.
Jadi nanti pada perkembangbiakan generatif itu benang sari dia akan menghasilkan serbuk sari atau kita sebut polen. Inilah yang berfungsi sebagai kelamin jantan. Nanti serbuk sari akan jatuh ke kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai sel kelamin betina. Maka terjadilah di sini nanti prosesnya fertilisasi. Nanti kita akan melihatnya. Tahapan perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan dan pembuahan. Kita lihat yang penyerbukan. Penyerbukan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan perantara. Menempelnya serbuk sari ke kepala putik itu melalui perantara. Apa saja? Yang pertama adalah angin. Kalau angin itu diistilahkan namanya dengan anemogami. Tidak semua tumbuhan yang bisa dibantu oleh angin. Umumnya tumbuhan yang memiliki bunga yang ringan, contohnya tumbuhan padi. Kemudian ada namanya entomogami. Itu prosesnya perantaranya adalah serangga. Kalau perantaranya burung namanya adalah ornitogami. Kalau perantaranya kelelawar itu namanya kirepterogami, dan kalau perantaranya manusia itu disebut dengan antropogami. Jenis penyerbukan berdasarkan serbuk sari. Kalau seandainya serbuk sari itu berasal dari bunga yang sama, itu disebut dia dengan istilahnya penyerbukannya adalah penyerbukan sendiri atau dikenal dengan autogami. Kalau seandainya serbuk sari itu berasal dari bunga yang berbeda tapi masih pada tanaman yang sama, itu disebut dia dengan penyerbukan tetangga atau geitonogami. Kalau serbuk sarinya berasal dari bunga yang sama tetapi dia dari pohon yang berbeda, ya, itu disebutlah dia dengan penyerbukannya silang atau alogami. Kemudian kalau seandainya serbuk sari tersebut menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan yang lain berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda, maka penyerbukan yang terjadi adalah penyerbukan bastar. Oke, kita lanjutkan dengan pembuahan atau fertilisasi. Oke, anak-anak, tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa benang sari itu akan menghasilkan dia serbuk sari atau polen. Serbuk sari itu memiliki dia inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari itu melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai, maka serbuk sari itu akan menyerap air dan berkecambahlah dia, membentuklah dia nanti namanya buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tersebut akan tumbuh dan bergerak dia menuju bakal buah. Ini bakal biji atau bakal buah melalui dia namanya tangkai putik. Inti sel generatif dalam buluh serbuk sari itu akan membelah dia menjadi dua. Jadi akan terbentuk dua inti di sini. Dan inti sel vegetatifnya tidak membelah. Satu inti vegetatif dalam serbuk sari itu berperan dia menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma, tadi kan inti sel generatifnya kan membelah menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel sperma itu akan membuahi inti sel telur atau ovum. Akan terbentuklah dia nanti zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain itu akan membuahilah dia kandung lembaga sekunder. Kandung lembaga sekunder itu akan membentuk endosperma atau cadangan makanan. Karena terjadi dua kali pembuahan di sini, yang pertama inti sperma membuahi sel telur, satu lagi inti sperma membuahi kandung lembaga sekunder, inti kandung lembaga sekunder dua kali pembuahan, maka disebutlah dia mengalami pembuahan ganda. Jadi pembuahan pada tumbuhan angiosperma mengalami dua kali pembuahan, disebut istilahnya dengan pembuahan ganda. Kita lanjutkan dengan perkecambahan. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormasi biji tumbuhan menuju tumbuhan baru. Masa dormasi itu maksudnya peristiwa saat biji mengalami masa istirahat. Ini masa dormasi, kemudian berakhir masa dormasi, terjadilah dia proses perkecambahan. Kita lanjutkan dengan perkembangan hidup tumbuhan angiosperma. Jadi berdasarkan keterangan tadi, perkembangan tumbuhan hidup tumbuhan angiosperma, kita bisa melihatnya di sini, diawali prosesnya dengan penyerbukan.
Nanti penyerbukan itu akan mengalami dia setelah penyerbukan akan terjadilah dia peristiwanya namanya fertilisasi atau fertilisasi atau dikenal juga dia dengan